Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Sabani Ramadan bin Makmun. Saya dari kelas 12 IS A10, angkatan 17 Defender. Saya mengucapkan Happy Milad untuk Mahat Az-Zaitun yang ke-25 tahun. Hazza wallahu khairana wa yarfazuna wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa mad'ulahu wa biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita telah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau Islam bisa jaya sampai sekarang ini. Yang terhormat Ustadz Ibrahim, yang kami banggakan seluruh anggota kelas MIA A7 dan MIA A8. Atur acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan orasi, yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Memasuki acara yang kedua, orasi yang dibawakan oleh kita sambut Raden Ahmad Mustaslim. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa Musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The respectable teacher and my loving friend. Pertama-tama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Tak lupa juga kita selawat dan salam semoga tercurahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia saat ini. Berdirinya seri sini saya akan membawakan pidato yang berjudul motivation. Pertama-tama, apa sih itu motivasi? Motivasi adalah sebuah kata-kata atau inspirasi dari seseorang untuk diberikan kepada seseorang yang kurangnya akan motivasi dalam hidup. Tapi kebanyakan di saat-saat ini, motivasi hanya dijadikan hanyalah sebuah penenang hati, bukan sebagai praktek atau sebagai untuk melakukan kegiatan yang lebih baik. Kebanyakan sekarang ini motivasi hanya dijadikan sebuah kata-kata atau hanya dijadikan sebuah kata-kata di postingan-postingan akun medsos agar terlihat lebih seperti baik atau apapun itu. Maka dari itu, kita di sini harus mengubah arti motivasi sebagai bentuk dalam kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang yang memberikan motivasi harus lebih baik daripada yang diberikan motivasi tersebut. Hanya itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf. Hazza wallahu khairana wa yarfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya orasi yang disampaikan oleh Rahmat Akmaluddin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-mad'ulahu wal biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, yang saya hormati Ustadz Rahmat Ibrahim sebagai pembina, dan yang saya banggakan sekalian kepada teman-teman seangkatan saya.
Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Atas kehadiratnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keistiqomahan dalam berzikir. Nah, pertama, saya akan menjelaskan dalam arti luas apa itu istiqomah dalam berzikir. Istiqomah dalam berzikir adalah dapat diartikan luas dengan mulut, dengan hati, dengan niat kita kepada Allah agar sekiranya kita tetap dekat kepada Allah. Dengan senantiasa kita beristiqomah saat berzikir, tentunya kita akan menjadi lebih tenang dalam mengerjakan segala sesuatu dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berzikir, pastilah hati kita menjadi tenang. Karena dengan berzikir itu kita dapat berkontraksi dengan Allah atau sekiranya berkomunikasi. Seperti ada sebuah kisah, ada seorang mahasiswa, pemuda mahasiswi, dia sekolah, dia ditempatkan dia sering pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Dan dengan kebiasaannya itu tidak disangka ada seorang lelaki yang terus memperhatikannya sehari demi hari. Dan akhirnya pada suatu hari lelaki itu memiliki niat untuk menculik dia. Saat lelaki itu menculik wanita tersebut, kemudian dia memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Tidak seorang pun yang tahu atas perbuatannya. Kemudian lelaki itu membawa mahasiswa tersebut ke tempat ridha, atau lebih dikenalnya tempat yang buruk, yang seperti banyak preman, banyak orang-orang yang gak bener lah istilahnya di sana. Kemudian saat si lelaki itu sudah senang akan hasil tangkapannya, ketika dia ingin membuka bagasi pintu mobil dengan kunci di tangannya, saat kunci dimasukkan, cekrek, alangkah ajaibnya, pintu itu tidak dapat terbuka. Kemudian dia coba berkali-kali sampai azan zuhur, tetap tak bisa terbuka. Kemudian dia panik akan keadaan mahasiswa yang ia culik yang dalam bagasi mobil tersebut. Akhirnya dia membawa mobil tersebut ke bengkel. Dengan segala cara oleh petugas bengkel tersebut tidak dapat bisa dibuka bagasi itu. Akhirnya dia menelpon polisi, dan oleh polisi dilas mobil tersebut agar dapat terbuka. Ajaibnya pintu tersebut tidak dapat terbuka. Akhirnya mereka sepakat untuk memanggil seorang syekh. Dan ketika saya itu datang, kemudian saya itu hanya membacakan ayat kursi kepada bagasi tersebut. Alangkah hebatnya, pintu bagasi tersebut langsung kebuka. Dan kemudian saya itu bertanya kepada sang gadis, Wahai anakku, bagaimana mungkin Allah telah menjagamu dengan sebaik ini? Apa yang telah engkau lakukan hingga Allah dapat menjagamu dengan sebaik ini? Lalu gadis itu berkata, aku hanya berzikir pagi dan petang, setiap pagi dan petang. Nah, karena itulah kita senantiasa haruslah banyak berzikir. Walaupun apapun kesibukan kita, berzikir juga memiliki manfaat, yaitu dapat menghilangkan penyakit hati seperti nifak, hasad, husnuzon, dan lain-lain. Dan juga zikir pun dapat memiliki manfaat, seperti sekiranya kita selalu tenang akan pekerjaan kita, selalu memiliki akal pikiran yang jernih, dan mengerjakan sesuatu yang baik-baik. Ya, hanya itu saja nasihat dari dalam pidato saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sekiranya saya hanya manusia biasa. Ya, Assalamualaikum merdeka. Selanjutnya, orasi yang akan dibawakan oleh Muhammad Rafi Ansori. Kepada Dede, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmat Islam, dan Islam dapat menyebar ke penjuru dan pelosok negeri ini. Di sini saya akan membawakan muhadharah yang berjudul mengingatkan untuk menjadi lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang beriman, saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kebaikan dan kesabaran, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan, permusuhan. Dari ayat itu sebenarnya tolong-menolong bukan hanya dalam hal ketakwaan saja. Ya, dalam konteks besarnya yaitu dalam saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan kepada seluruhnya. Contohnya adalah dan saling mengingatkan kesabaran, yaitu saling mengingatkan kesabaran atas perbuatan. Banyak di antara kita yang tidak sabar, yang inginnya tidak sabar dalam menghadapi masa mudanya, yang inginnya hanya main-main saja, tidak memikirkan masa depan. Kita harus sabar, menahan, karena jikalau kita sabar pas masa muda, pasti masa depan kita akan lebih baik. Kalau kita bersenang-senang di masa muda ini, tidak sedang memikirkan masa depan, kita banyak yang masa depannya suram. Ya, jadi tolong menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk masa depan yang lebih baik. Dari segitu saja yang saya ingin sampaikan. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya orasi yang dibawakan oleh Najmaul Harizi, kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga kita tetap tercerahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah Islam dapat menyebar sampai ke penjuru dunia, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Saya tidak ingin berlama-lama, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bahayanya Mubazir. Kita tahu bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Dari sekian banyaknya perintah Allah dan larangan Allah, saya akan membahas suatu perihal larangan Allah, yaitu mubazir. Dari segi pengertian, pasti kalian semua sudah mengetahuinya. Mubazir adalah suatu perbuatan yang menghambur-hamburkan harta di jalan yang tidak benar. Suatu perbuatan terjadi pasti ada faktor atau penyebabnya. Mubazir ini difaktori oleh satu faktor, yaitu adanya ujian. Ujian ini terbagi menjadi dua, yaitu ujian kebaikan dan ujian keburukan. Ujian kebaikan yaitu di mana kita mendapat diuji oleh Allah dari segi hal kebaikan. Dan ujian keburukan yaitu yang di mana kita diuji oleh Allah dari segi hal keburukan. Mubazir ini difaktori oleh ujian kebaikan. Karena di saat manusia diberikan kenikmatan atau diberikan harta yang melimpah oleh Allah, dia akan terlupa bahwa dia itu sedang diuji, yaitu diuji dengan hal yang kebaikan. Maka dari itu manusia akan cenderung kepada hawa nafsunya yang akan membuat dia lalai terhadap ujian dari Allah itu. Di Al-Quran pun telah dijelaskan bahwa inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan menghambur-hamburkan harta ialah saudaranya setan. Maka dari itu saya berpesan bahwa kita haruslah waspada bahwa semua hal kebaikan itu pasti ada ujiannya. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Rafif Ahmad Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu al-madu lahu al-miladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina Maudoroh dan para teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat Masjid Al-Hayat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah dan perjuangan beliaulah Islam hingga tersebar sampai pelosok dunia sehingga saat ini. Pertama-tama terima kasih kepada para teman-teman yang telah hadir pada hari ini dan para guru yang telah membimbing kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada seluruh umat muslim di dunia. Banyak dari kita yang belum memahami manfaat dan fadilahnya keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah pertama, dengan membaca Quran kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Al-Quran akan menjadi teman di kubur nanti saat kita telah wafat. Dan Allah dalam surat Al-Isra yang berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan diturunkannya Quran adalah sebagai penawar, sebagai syifa, dan warahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu sebabnya kita sebagai umat muslim seharusnya memahami dan menghafal Al-Quran. Tidak hanya membaca saja, dan juga harus mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang dari kita belum memahami bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kita terlena dengan kehidupan sehari-hari, misalkan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, kegiatan yang sekiranya tidak mempengaruhi kepada akhirat kita nanti. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai umat muslim
menjadikan Al-Quran ini sebagai cara dan ajang kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk meningkatkan amal kebaikan di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan khususnya pada pendengar pada umumnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Muhammad Farijal, kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu wal bilad wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak terlupakan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkatnya Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Mewujudkan Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 29 sampai 31 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub. Ya, saya mengambil dari ayat ini salah satu kandungan Al-Quran yang dapat kita realisasikan di kehidupan nyata, yaitu pertanian. Dalam ayat ini disebutkan bahwa menanam pohon itu sangat diwajibkan untuk kita semua, karena sebagai contoh surga di dunia ini. Mahat Az-Zaitun sudah mencontohkan itu semua dari bidang pertanian, usaha, industri, peternakan ataupun segalanya. Dari segi pertanian disebutkan dalam surat tersebut Al-Waqiah bahwa menanam pohon pisang. Mahat Az-Zaitun ini sudah menanam pohon pisang beratus-ratus, mungkin bahkan sudah beribu-ribu, dan juga sudah menikmati hasil panennya. Itu pun hasil jerih payah karyawan dan civitas Mahat Az-Zaitun. Dengan hal tersebut Mahat Az-Zaitun sudah mencontohkan bahwa merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata dan membuat surga di dunia itu tidaklah mudah. Harus dengan perjuangan yang susah dari awal, dari nol sampai ke pencapaiannya, dan juga usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Hada wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang banyak sekali di setiap detiknya. Dan tidak lupa juga kita panjatkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita
Nabi Muhammad SAW yang sudah menyebarkan Islam hingga ke pelosok dunia, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul pentingnya kesadaran dari dalam diri. Kesadaran dari dalam diri sangatlah penting, karena itu akan menentukan masa depan manusia ini. Seperti contohnya pemimpin negara kita ini yang mungkin tidak sadar akan mulai berantakannya negeri ini karena pemerintahannya selalu mementingkan tujuannya. Dan contoh lain seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang tidak sadar akan lingkungan sekitarnya, seperti kebersihan di jalan, di kamar, dan di tempat tinggal sendiri. Oleh karena itu, kesadaran dari dalam diri sangatlah penting. Karena itu juga dapat menentukan masa depan negara kita ini. Dalam contoh lain, negara kita ini yang mengalami banyak keanehan-keanehan yang banyak sekali terjadi, seperti hukum pidana yang sangat sepele sekali saja dapat dipenjarakan. Itulah akibat dari kesadaran dari pemimpin kita yang amat kurang sekali. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kesadaran diri kita dari dalam hati. Mulai dengan membiasakan hidup yang sehat, yang bersih, yang mengikuti peraturan-peraturan. Jadi kita ingat dengan sadar diri. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Hadza wallahu walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Selanjutnya orasi yang disampaikan oleh Gusoi Aji Madana, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad al-madulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bersama berkumpul pada pagi yang cerah ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliaulah kita dapat berjihad bersama di sini hingga sekarang. Berdiri saya di sini, saya akan membawakan pidato dengan judul pergaulan antar sesama. Mungkin di zaman sekarang banyak pergaulan yang mulai tidak bisa diatur. Contohnya di luar sana banyak siswa-siswa yang hampir pergaulannya tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya masing-masing. Jadi kita syukuri kita dapat berkumpul di sini bersama-sama di sini, karena di sini kita terlindung bersama-sama. Karena pergaulan kita di sini pergaulan yang tidak bebas, jadi pergaulan yang diatur. Bagaimanapun kita harus diatur. Jadi seperti itu. Contoh dari pergaulan yang marak sekarang yaitu biasanya saling mencela. Contohnya saling mencela satu sama lain. Contohnya si ini dengan si itu, dia mencela bapaknya ataupun memanggil namanya dengan nama-nama yang tidak baik ataupun nama hewan biasanya. Nah, itu contoh pergaulan yang kecil. Ada lagi contoh pergaulan yang besar, dan juga banyak lagi contohnya. Dan sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi orang-orang pengumpat dan mencela. Nah, perlu kita pahami, Allah sudah memperingatkan kepada kita, celakalah bagi orang-orang pengumpat dan mencela. Tuh, Allah sudah memperingatkan celaka
gimana kalau kita celaka nanti kalau kita melakukan hal seperti itu. Makanya untuk itu kita harus menghindari tersebut. Dan juga kita harus waspada akan keadaan kita sekarang. Jadi gimana caranya kita harus dapat mengambil positif dari pergaulan kita sesama agar dapat menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Orasi selanjutnya yang disampaikan oleh Muhammad Jidan, kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulah wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Setelah berhamdalah kepada Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita dapat berkumpul di tempat bahagia ini dan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ria. Ria adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ria akan menyebabkan pertengkaran antara teman, membuat pertemanan menjauh, membuat orang kesal kepada kita, tidak suka kepada kita. Jadi kita jangan pernah sombong atas diri kita, terus bersyukur kita semua sama. Terus pesan untuk Defender, ya, happy birthday untuk hari kemarin. Semoga semua apa yang kita jalanin dari 5 tahun yang lalu itu tidak sia-sia. Ya, sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Rahmat Robi, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammadu wa alu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Dan kita panjatkan shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita berubah menjadi karakter yang buruk menjadi lebih baik. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang berjudul pendidikan. Pendidikan merupakan pelajaran yang sangat penting yang harus kita pelajari, karena dengan pendidikan kita bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Pendidikan nggak cuman belajar di kelas, kita juga bisa belajar di luar kelas, ya sesuai yang kita sukai. Misalnya kita suka di bidang musik, kita fokuskan di musik. Kalau kita suka di bidang olahraga, kita fokuskan di olahraga. Jadi kita tidak harus menguasai semua pelajaran. Jadi kita jangan tertekan jika kita tidak bisa dalam pelajaran seperti matematika, fisika, karena mungkin kita mempunyai bakat yang lain. Dengan pendidikan, kita dalam belajar juga harus berdisiplin dan rajin, dan jangan menjadi pemalas. Jika kita tidak disiplin, kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Karena jika kita ingin sukses, kita harus berdisiplin. Kita harus datang tepat waktu, harus taat terhadap peraturan, dan selalu
melakukan yang ditugaskan oleh yang mengajar. Dan pendidikan menurut saya sangat penting, karena dengan tidak adanya pendidikan kita tidak akan bisa melakukan sesuatu, tidak bisa menciptakan pesawat, motor, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Mungkin sekiranya cukup bagi saya. Hadza wallahu khairana wa fazna walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Muhammad Fajri Al-Fatah, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alahu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya. Yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Ibrahim dan seluruh anak kelas MIA 7 dan MIA 8. Salawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam dapat menyebar luas sampai saat ini. Pada kali ini saya akan berpidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai seorang pelajar haruslah selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah orang yang telah mendidik kita pada saat masih kecil hingga saat dewasa ini. Sebagai seorang pelajar yang baik, kita haruslah selalu berperilaku yang baik terhadap orang tua, seperti orang tua kita sendiri, guru, dan orang yang lebih tua terhadap kita. Ya udah, cukup sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Rafi Jalul Haq, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Ustadz Rahmat dan yang terhormat MC dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehadirannya kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Yang kedua, salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya Islam bisa menyebar sampai ke seluruh pelosok dunia. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini, saya akan berorasi dengan berjudul pendidikan adalah suatu kebiasaan. Hadirin yang terhormat, Syekh pernah berkata bahwa sesungguhnya pendidikan itu ialah suatu kebiasaan. Dari pendidikan itu kita akan menghasilkan suatu kebiasaan baik dalam mengerjakan kehidupan kita sehari-hari. Dengan pendidikan, kita bisa menghasilkan suatu karya dan membuat manusia menjadi maju. Dari pendidikan itulah perkembangan manusia selalu mengalami kemajuan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini. Hadirin sekalian, pendidikan membuat manusia menjadi orang yang maju. Tapi kita lihat dari negara kita sendiri, banyak sekali orang yang berpendidikan, tapi sedikit sekali orang yang maju, melainkan hanyalah pengangguran. Kenapa? Karena mereka hanya menganggap bahwa pendidikan itu hanyalah suatu pemahaman,
bukan suatu kebiasaan, sehingga mereka tidak dapat maju ke jenjang berikutnya. Rasulullah pernah berkata bahwa ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bahwa pendidikan manusia itu adalah menuntut kita untuk menjadi orang yang benar, menuntun kita kepada jalan yang benar, bukan kepada jalan yang sesat. Dan dengan ilmu itu kita bisa menjadi orang yang beradab, berdisiplin, dan berwawasan tinggi. Maka Rasulullah juga berkata bahwa dengan pendidikan maka kita akan ditinggikan derajatnya, bahkan setinggi-tinggi lebih dari malaikat. Dari kisah Rasulullah juga bisa kita contoh dalam perjalanan Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad berangkat ke langit ketujuh dan bertemu Allah di Sidratul Muntaha bersama dengan Jibril. Tetapi Jibril hanya sebatas langit ketujuh, tidak dapat ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Jibril tidaklah mampu menembus ke Sidratul Muntaha. Maka dari cerita itu kita mengetahui bahwa pendidikan itu dapat membantu kita meninggikan derajat lebih dari malaikat. Dan dengan pendidikan itu maka kita akan menjadi manusia yang berguna bagi seluruh bangsa Indonesia, negara, dunia. Dari pidato saya sekian. Azawallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita telah berkumpul di tempat yang mulia ini. Puja dan puji syukur kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah perjuangan Islam telah sampai ke masa yang cerah ini. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Wali kelas MIA 7 dan MIA 8, yang saya banggakan anggota kelas MIA 7 dan MIA 8. Lanjut saja ke orasi saya yang pertama berjudul dengan menjadi pribadi yang lebih baik di masa hadapan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus menanamkan yang pertama, yaitu taat beribadah. Dan yang kedua itu melaksanakan zakat dan kurban. Dan yang ketiga adalah menghargai waktu. Karena dengan 3 poin itu kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti dalam surat seperti dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan zakat. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah mereka yang terputus rahmatnya. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa hadapan, kita sebagai umat muslim harus menjiwai surat Al-Kautsar itu, yaitu dengan rajin beribadah, selalu berzakat di keadaan lapang maupun sempit, dan selalu menghargai waktu. Kita harus bisa mengatur waktu, jangan sampai waktu yang mengatur kita. Sekian pidato dari saya. Hazawallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillah. Wassalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya, orasi yang terakhir disampaikan oleh Rahul Jet Assalam. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa mad'ulahu wa biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ustadz Ibrahim dan teman-temanku MIA 8
yang berbahagia. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Mencintai Diri Sendiri. Mencintai diri sendiri itu memiliki arti yang berarti adalah menjaga atau mengenali diri sendiri. Bukan berarti mencintai diri sendiri itu menaruh rasa atau membanggakan diri sendiri, melainkan dia atau mengenal dekat diri kita sendiri, kekurangan atau kelebihan diri kita sendiri. Mengapa kita harus mencintai diri sendiri? Karena dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, dan kelebihan itu akan kita salurkan dan menjadi sebuah karya, dan kekurangan itu akan menjadi sebuah koreksi kita untuk kedepannya. Bagaimana cara untuk kita mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri itu mudah dengan cara kita menjaga kesehatan, dengan cara kita memiliki mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu kita harus mencintai diri kita sendiri. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita akan tahu kita ke depannya mau menjadi seperti apa. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahu yarna wa yafasna walhamdulillahirabbil alamin.